Kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diumumkan oleh Donald Trump pada 15 Juli 2025 patut kita sambut dengan keprihatinan yang kritis dan rasional. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia menerima pengenaan tarif 19% terhadap produk ekspornya ke Amerika Serikat, sementara Indonesia membuka akses bebas tarif bagi produk-produk asal Amerika, termasuk komoditas energi, pertanian, dan 50 unit pesawat Boeing. Dalam kerangka ekonomi global, kesepakatan ini perlu ditelaah bukan dari euforia diplomatiknya, tetapi dari kacamata keseimbangan eksternal, keadilan dagang, dan kepentingan nasional jangka panjang. Jika kita membedah kesepakatan ini dengan teori keunggulan komparatif, seharusnya perdagangan bebas dimaksudkan untuk memungkinkan masing-masing negara mengekspor barang yang dapat mereka produksi secara lebih efisien. Namun, ketika Indonesia dikenai tarif 19%, sementara produk Amerika masuk tanpa beban tarif, maka kesepakatan ini menyimpang dari semangat perdagangan bebas itu sendiri. Dalam jangka pendek, tarif 19% akan menggerus daya saing ekspor manufaktur Indonesia, seperti tekstil, sepatu, hingga produk elektronik ringan di pasar Amerika. Karena harga jual akan naik dan konsumen Amerika akan beralih ke produk dari negara lain. Dari sisi neraca perdagangan, Indonesia dipaksa mengimpor barang-barang dengan nilai sangat besar dari Amerika, seperti energi dan pesawat. Secara nominal, komitmen pembelian energi senilai 15 miliar US dollar dan produk pertanian serta pesawat Boeing senilai 4,5 miliar US dollar ini menciptakan lonjakan impor tanpa kompensasi ekspor yang seimbang. Hal ini berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan Indonesia, khususnya bila nilai tambah dalam negeri dari barang-barang tersebut sangat kecil. Secara makro, defisit transaksi berjalan yang melebar akan menekan nilai tukar rupiah, meningkatkan ketergantungan pada utang luar negeri, serta melemahkan stabilitas moneter nasional. Lebih jauh, bila kita melihat dari perspektif eksternalitas dan multiplier effect, pembelian besar-besaran produk pertanian dan energi dari Amerika bisa menciptakan efek domino negatif terhadap sektor dalam negeri. Ketergantungan pada produk pangan luar negeri akan merusak kemandirian pangan, sementara pembelian energi dari Amerika berpotensi menyingkirkan potensi investasi dalam negeri terbarukan nasional. Demikian juga dengan pembelian 50 unit pesawat Boeing yang tidak diimbangi dengan transfer teknologi ataupun industrial offset, hanya akan menambah defisit neraca jasa dan memperlemah posisi tawar Indonesia di sektor strategis kedirgantaraan. Sementara dari sisi politik dagang internasional, kesepakatan ini menunjukkan posisi Indonesia yang cenderung asimetrikal dan subordinatif. Trump secara gamblang menyatakan bahwa kesepakatan ini adalah akses penuh bagi Amerika ke pasar Indonesia. Sebuah pernyataan yang jika tidak disertai dengan regulasi protektif bisa berakibat masuknya barang-barang Amerika secara masif dan menggerus produk UMKM lokal. Dalam teori dependensi global, kondisi ini memperlihatkan gejala baru kolonialisme ekonomi, di mana negara berkembang seperti Indonesia menjadi pasar yang dieksploitasi untuk menyerap surplus produksi negara adidaya. Lalu di mana letak potensi keuntungan Indonesia? Ya, dalam jangka pendek, komitmen pembelian dari Indonesia bisa ditukar dengan penundaan tarif yang lebih tinggi dari ancaman awal 32% menjadi 19%. Selain itu, kerjasama dagang ini dapat memperkuat relasi bilateral yang strategis, membuka peluang investasi Amerika, serta membuka akses teknologi dan sumber daya keuangan. Dengan catatan bahwa pemerintah Indonesia pandai menegosiasikan konten lokal, transfer teknologi, dan pelibatan industri domestik. Namun, keuntungan-keuntungan ini bersifat kontingen. Sekali lagi, sangat tergantung pada implementasi dan tidak otomatis berdampak positif jika tidak disertai kebijakan penyeimbang. Melalui narasi ini, saya punya beberapa rekomendasi untuk pemerintah. Pertama, segera lakukan evaluasi komprehensif terhadap sektor ekspor unggulan yang terdampak tarif 19%, serta beri insentif fiskal, logistik,
dan akses pembiayaan untuk mempertahankan daya saing mereka di pasar Amerika. Kedua, terapkan kebijakan safeguard dan standarisasi ketat terhadap impor produk-produk Amerika untuk mencegah membanjirnya barang berkualitas rendah yang merusak pasar domestik dan UMKM. Ketiga, negosiasikan klausul industrial offset, khususnya dalam pembelian Boeing dan sektor energi, agar Indonesia mendapat alih teknologi, pelatihan SDM, dan peluang industri perakitan dalam negeri. Berikutnya, diversifikasi mitra dagang, terutama dengan negara-negara ASEAN, Tiongkok, India, dan Uni Eropa, guna mengurangi ketergantungan struktural terhadap pasar Amerika. Perkuat sistem logistik ekspor dan transformasi digital UMKM agar ekspor Indonesia bisa naik kelas dan menyasar pasar bernilai tambah tinggi. Kesepakatan ini adalah cermin realitas baru ekonomi global, di mana kekuatan negosiasi bukan soal pertemanan diplomatik, tetapi soal kekuatan produksi, struktur ekonomi dalam negeri, dan kepiawaian elit pemerintahan dalam menegosiasikan kepentingan bangsanya. Indonesia harus membaca ini sebagai peringatan, bukan kemenangan, sebab dalam perdagangan yang tampak sebagai deal bisa jadi justru awal dari debt. Thank you.